Surakarta. Sampah masih menjadi masalah serius di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Seiring perjalanan waktu, gunungan sampah menjadi bukti nyata produksi sampah yang dihasilkan masyarakat semakin besar. Di balik permasalahan sampah, tersimpan potensi ekonomi yang besar. Salah satu bukti nyatanya terbentuk bank sampah. Pemerintah dan masyarakat berkolaborasi mengatasi masalah sampah ini. Untuk pengolahannya sebenarnya banyak ya. Iya. Sampai kita nanti ujung-ujung klimaknya itu pengolahan sampah itu sampai pembuatan namanya pupuk komposting. Ada juga namanya sampah pilah-pilah. Sampah yang dipilah yang nantinya akan kita kumpulkan menjadi bank sampah seperti cablang atau segala macam. Kita dapatkan dari sumber hasil kerja di lapangan. Kita kumpulkan dan kita punya bank sampah tersendiri, itu biasanya dikelola oleh RW Posyandu. Bank Sampah Mawar ini kita dirikan pada tahun 2011. Waktu itu sebelum mendirikan bank sampah kita terlebih dahulu sebenarnya membuat kerajinan dari daur ulang plastik. Nah, saat itu sudah selesai, iya. Kalau saya nggak bentuk bank sampah, bagaimana saya dapat masukkan plastiknya ya? Akhirnya kita buat bank sampah. Di RW kita ini ada 2 bank sampah. Yang satu di Blimbing, satu lagi di sini. Karena lakukan tanah yang dalam sekali kan, jadi di bawah itu di RT 6 itu lebih banyak pesertanya daripada kita hanya sekitar 35 yang aktif, sementara kalau di bawah bisa sampai kurang lebihnya 70 sampai 100. Tapi alhamdulillah dengan semangat teman-teman di sini kita bisa berjalan sampai hari ini. Bank sampah kita ini juga nggak punya lokasi, seperti adik-adik lihat di sini hanya intinya meminjam ruangan kepada Bu Haji Samin yang punya rumah. Nah, nanti habis ini kita panggil lapaknya bersih lagi. Nah, begitu terus. Jadi mereka nyimpen sampahnya itu ada di rumah masing-masing. Kelebihan bank sampah kita itu kita membuat atau memproses sedikit bahan baku yang ada di sini, yaitu sampah ya, terutama sampah plastik dan kertas. Nah, dan di situ juga saya menjadi narasumber di berbagai tempat sampai keliling Indonesia. Jenis produk kita utamanya yaitu tas dan dompet. Terus ada juga tempat pensil, tudung saji, terus lampu. Sebenarnya kap lampu pun kita bikin, lampu hiasan. Cuma masalahnya kita waktu itu pakainya materialnya terlalu mahal, jadinya nggak laku lah istilahnya. Kita jual tuh terlalu mahal. Belum kepikiran waktu itu apa besinya tuh kita ganti dengan koran apa belum kepikiran waktu itu. Kalau pendistribusian penjualannya gimana, Bu? Selain kita ada toko kemarin itu, kita juga suka ikut pameran. Nah, sekarang sebagian besar kita lagi dibawa ke Semarang sama anak-anak, istilahnya lomba genre dari BKKBN perwakilan DKI. Nah, bawa produk kita ke sana. Gitu paling selain door to door ya paling pameran. Efektif, promosi yang paling efektif kan pada saat ikuti pameran. Kita juga binaan dari semua instansi. Kalau dari segi lingkungannya udah otomatis binaan LH. Segi dari istilahnya penjualan kita di UKM ya kan, dibina sama dinas UKM. Ada juga dari dinas pemberdayaan perempuannya dari DPP APP. Jadi hampir semua dinas alhamdulillah kita udah binaan mereka lah. Makanya kita sering diajak ke pameran ke luar kota. Bulan Juni kemarin terakhir itu kita di Lampung, lomba teknologi tepat guna selama seminggu. Jadi tidak semua sampah kita olah sesuai dengan kemampuan kita. Kita mengolah sebenarnya ada limbah plastik yang tidak laku di lapak. Nah, itu limbah plastik resek kita olah menjadi ada beberapa produk seperti tas, dompet dan lain-lain. Baju boneka pun kita bikin dari limbah plastik. Ada 3 cara yang kita pakai. Pertama dia dengan cara dirajut, yang kedua dengan cara dicacah, yang ketiga disetrika. Nah, ini yang menjadi unggulan kita. Nah, yang kedua lebihnya adalah
ada kertas, tapi kertas kita nggak terlalu istilahnya menonjol ya. Jadi kita ada spesialisasinya. Untuk di bank sampah ini kita spesialisasi memang dari plastik ya, orang. Tapi semua olahan kita bisa gitu intinya. Terus ada lagi yang kemasan kita olah itu dengan cara dicacah dulu sampai terus nanti kita masukkan ke dalam namanya bahan organdi, baru kita olah mau jadi yang waktu di toko lihat ada tudung saji, nah itu dari cacahan limbah plastik seperti itu. Ada yang tas, ada yang ini, cuma kebetulan nggak saya bawa ya, lupa. Nah terus selain itu juga kita ngolah lilin sih, cuma karena daya belinya nggak ada, jadi kita beli yang kita ngolah yang laku-laku aja gitu. Nah selain itu kita juga menularkan ilmu-ilmu yang kita punya ini untuk dibagikan atau berbagi ilmu dengan yang lainnya. Sampai saya udah sampai ke Manado, ke Medan untuk menjadi narasumber gitu ya. Kan itulah kurang lebihnya seperti itu. Biasanya masyarakat yang sudah kita taruhlah kita membuat sesuatu, kalau tidak sama sekali nggak ada nilai jualnya, mereka nggak akan bisa nerima dengan bagus. Paling bagus ya, kreatif ya, cuma gitu kan. Nah, si sampah ini biar bisa dikelola dan diterima di masyarakat yang gitu ya maksudnya. Nah itu seperti itu. Jadi kita selalu membuat inovasi bagaimana caranya nih sampah yang udah kita olah jangan monoton seperti itu terus gitu. Kita rubah lagi nanti itunya apa, mungkin jenisnya, mungkin tekniknya gitu, teknik cara pengolahan sampahnya. Misalnya mereka menyimpan di rumahnya masing-masing sampai hari yang ditentukan, karena kita nggak punya lokasi untuk menyimpan, jadi mereka simpan di rumah dulu. Setelah itu kita biasanya pertengahan bulan baru kita timbang di sini, dan setelah itu kita koper ke sebagian ke lapak, sebagian kita olah. Metodenya ya paling gitu aja, menyimpan ya, artinya menabung. Yang kita gunakan adalah menabung. Jadi mereka bawa sampah ditabung, nanti bisa dilihat di buku catatan, nanti setahun kemudian baru kita buka. Per tahun. Tapi kalau untuk minyak jelantah mereka ada yang ditabung, ada yang langsung uangnya. Nah, untuk minyak jelantah kan mereka nabungnya per liter. Jadi kalau misalkan dia mau diambil silahkan duitnya, kalau enggak pun disimpan lagi nggak masalah. Metodenya paling kita simpan ya, menyimpan doang, simpan tabungan gitu. Bagi setiap 1 tahun sekali pada saat sebulan sebelum puasa. Nah, pembagiannya itu jadi kita kan dari hasil penjualan lapak itu ada kita kasih selisih. Misalkan dari lapak 1.800 ke warga kita kasih 1.600. Berarti kan ada 200 rupiah itu untuk operasional kita, termasuk ya namanya uang kayak gini lah gitu ya. Sebenarnya nggak banyak. Dan dari situ kita olah uang tabungannya, nah dibaginya setahun sekali. Karena tertarik aja pada bank sampah ini, ya kesatu untuk menambah pengetahuan, kedua juga untuk menambah penghasilan, biarpun sedikit, alhamdulillah dapat dari bank sampah. Banyak menghasilkan, terus bisa bergabung dengan teman-teman yang lain, membersihkan lingkungan. Ya seperti kardus, botol bersih, seperti besi, Macam-macam lah yang alat-alat di dapur yang ada gitu. Yang di rumah tangga yang udah nggak pakai itu manfaatnya banyak. ditabung selama 1 tahun. Diambil berarti tahun sekali. Untuk kegiatan ini kebetulan yang ada ini ibu-ibu semua, jadi kayaknya sangat perlu bantuan untuk bapak-bapaknya dalam hal kalau ada kegiatan penimbangan seperti ini. Tentunya kan ibu nggak mungkin ya membantu menimbang mengangkut ke jalanan mau diangkut gitu.